لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السادسة عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه. Walmaqalatu utawi dawuh as-sadisatu kang kaping 6 iku an aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Radiyah mugi-mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Sayyidina Ali. Wa karramah lan mugi-mugi mulyakaken sapa Allah wajhahu ing roh jasade Sayyidina Ali. Man utawi sapa wonge iku kana lamun ana sapa man iku fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu. Kanat moko ono apa al jannatu swarga iku fi talabihi ing dalem panyupriman iku fi talabihi ing dalem panyupriman. Waman utawi sapa wonge iku kana lamun ana sapa man iku fi talabil maksiyati ing dalem golek atau nyuprih maksiat. Kanat moko ana apa annaru neraka iku fi talabihi ing dalem pepurihane man. Aiman tegese utawi sapa wonge iku istagola lamun sibuk sapa man fil ilmi ing dalem ngasilaken ilmu an-nafi'i kang manfaati alladzi la yajuzu kang ora wenang lil balighi kaduwe wong kang balik al-aqilih kang duweni akal apa jahluhu bodho ing ilmu apa jahluhu bodho ing ilmu kana moko ana sapa man fil haqiqati ing dalem sejatine iku taliban kang golek iku taliban kang golek lil jannati maring swarga wa liridallahi ta'ala lan maring ridone Gusti Allah ta'ala. Wa man utawi sapa wonge iku kana lamun ana sapa man iku muridan kang ngarepaken lil maksiyati maring maksiat iku muridan kang ngarepaken lil maksiyati maring maksiat kana moko ana sapa man fil haqiqati ing dalem hakikate iku taliban kang golek linnari maring neraka wa li suhtillahi ta'ala lan maring bendune Gusti Allah ta'ala wa li suhtillahi ta'ala lan maring bendune Gusti Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatu sadisah an Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Maqalah yang keenam yaitu datangnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Ini Sayyidina Ali, beliau salah satu khulafair rasyidin yang mendapat dua gelar. Yang pertama adalah radhiyallahu an, yang mana gelar radhiyallahu ini merupakan gelar umum yang diberikan kepada para sahabat Nabi dan para tabi'in itu ya. Sedangkan karramallahu wajhah ini beliau diberikan gelar disebabkan karena ada dua hal. Yang pertama, wakilah beliau itu tidak pernah menyembah selain Allah selama hidupnya. Jadi Sayyidina Ali nikah satu-satunya sahabat khulafair rasyidun yang di situ tidak pernah nyembah berhala sampai mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Semoga Allah memberikan kemuliaan terhadap roh dan jasadnya Sayyidina Ali. Kemudian menurut pendapat yang kedua, beliau mendapatkan gelar ini karena beliau sepanjang hidupnya tidak pernah melihat auratnya sendiri. Jadi ini keistimewaan Sayyidina Ali. Tidak pernah melihat aurat senajan itu aurat miliknya sendiri. Oleh karenanya mungkin ini salah satu kelebihan yang dimiliki Sayyidina Ali dibandingkan yang lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan sahabat yang lain khulafair rasyidin semuanya itu sama-sama fadlun, punya nilai keutamaan di sisi Allah dan punya kelebihan masing-masing, termasuk Sayyidina Utsman. Itu kelembutan hatinya yang betul-betul sangat-sangat besar untuk kita kenang. Wakilah Sayyidina Utsman itu tidak bisa mendengar ayat kecuali beliau itu langsung menangis. Jika Sayyidina Utsman ketika dibacakan ayatul Quran itu pasti beliau langsung tergerak hatinya, langsung menangis. Bak para padawan kita mau bacain Quran, bak para pada nangis lagi ya, kayak ngarap tak betah boleh. Itu ke. Jika Sayyidina Utsman. Abu Bakar juga sama. Abu Bakar itu syiddatil quwwah fi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat kuat dalam menemani Gusti Nabi. Mulai qablan nubuwah sampai Gusti Kanjeng Nabi di situ wafat. Ini Masya Allah. Umar juga sama, punya kelebihan Al-Faruq julukannya, pembeda yang hak-hak, yang batil. Senajan itu mempertaruhkan nyawa, pokok tidak bisa dicampur aduk. Batil ki batil, hak ki hak, selama Umar tetap berdiri. Dan ini beberapa keistimewaan para sahabat khulafair rasyidin. Debuna Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Barang siapa yang berada dalam satu perjuangan yaitu mencari ilmu, maka otomatis secara hakikat orang itu sudah mencari dunia, mencari surga gitu gitu. Secara hakikat orang yang mencari ilmu itu adalah mengharap surganya Allah dan mencari surganya Allah. Jadi dalam hal ini tolabul ilmi itu sama dengan tolabul jannah. Orang saat berjuang mati-matian kang kui ilmu, kang kui ngasilakan ilmu, kang kui nyebaraki ilmu, berarti dia sama saja dengan berjuang mendapatkan surganya Allah.
Jadi kena santri berangkat dari Roma mau balik ke pondok, itu status WA langsung berganti apa? On the way suwarga, gitu ya. On the way suwarga. Budal lunga teng suwargane Gusti Allah. Namun sebaliknya, wa man kana fi talabil maksiyat, barang siapa yang berada dalam satu perjuangan, yaitu ingin mendapatkan dan menghasilkan maksiat, ingin kanatin naru fi talabih, maka neraka itu yang menjadi tujuannya, yang menjadi tuntutannya dan harapannya. Ini sama-sama berangkat dari rumah ke pondok, tapi kok beda tujuan, maka yang didapatkan juga beda. Jadi misalkan anak-anak santri pas melanggar aturan pondok, ndik pacar pondok, berangkat dari Compok tujuannya untuk bertemu dengan pacarnya, atau berangkat dari rumah tujuannya untuk melanggar aturan pondok, maka bukan surga lagi yang ia tuju, melainkan neraka Gusti Allah yang nantinya akan ia dapat. Kenapa? Tujuannya berbeda, niatannya juga berbeda. Pokok selama sampean dari Compok niatan itu untuk ilmu, tidak usah aneh-aneh, pokok untuk ilmu demi ilmu, maka insya Allah selama dan sepanjang perjalanan sampean dalam menuntut ilmu, itu sampean sama saja dengan menuju surganya Gusti Allah. Oleh karena itu, kanto tafsirin manistaghala fil ilmin nafi' alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah waliridhallahi ta'ala. Barang siapa yang sibuk setiap waktunya dalam urusan masalah-masalah ilmu yang manfaat, kengain sibuk setiap saat mekeren masalah ilmu semanfaat, yaitu al-ilmu alladzi yu'malu bih, ilmu yang diamalkan, alladzi la yajuzu lil balighil aqili jahluh, yang mana ilmu tersebut itu tidak boleh dibodohi atau tidak diketahui oleh orang yang baligh dan berakal. Berarti ilmu ini sudah pantas dan berhak untuk dicari, maka secara hakikatnya orang itu adalah taliban lil jannah, mengharap surganya Allah, waliridhallahi ta'ala, dan mengharap ridhonya Allah. Maka kita sudah tahu semua, salah satu fadilah terbesar dari ilmu ketika kita berangkat dari Compok menuju ke satu pendidikan, entah itu sekolahan ataupun madrasah ataupun pondok pesantren ataupun apapun itu, pokok majelis ilmu, maka dalam perjalanan malaikat akan membentangkan sayapnya untuk kita. Dalam satu riwayat kita berada di atas sayap malaikat, dalam satu riwayat kita dinaungi oleh sayap malaikat, dan itu artinya malaikat ridho kepada kita, dan seluruh hewan-hewan sebedeneng etase sebedeneng ayaing sedejana juga ikut ridho terhadap perjalanan kita. Maka tidak menutup kemungkinan kita itu sama dengan mencari surganya Allah. Sepenting tojuna semapan, itu yang terpenting kan? Karena orang nikah dalam melaksanakan aktivitas itu menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Tak harus semua orang pergi ke pondok pesantren, pergi ke pendidikan untuk mengaji, itu tidak harus. Apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut kok diniati baik, maka itu jadi sarana ibadah dan menjadi
penyebab ridhonya Gusti Allah, penyebab ridhonya Rasulullah, para malaikat dan juga para makhluk Allah sebenarnya tasik. Semuanya itu kangkui para santri, karena santri ini masih jiwa muda yang tidak punya tanggung jawab lebih tentang masalah keluarga. Maka yang wajib sampean lakukan saat ini ya kurukun nyari ilmu. Lah sehingga sampean niatin dari compo untuk nyari ilmu, niatin semapan, itu sudah dikatakan mengharap ridhonya Allah. Begitu juga secara umum, siapapun manusianya, umur berapapun mereka, kok nanti berjuang di dunia ini kelaban niatan semapan, alakoh misalkan atanih atau keng itu diniatin mapan, maka itu juga mengundang ridhonya Allah dan Rasulullah serta para malaikat, juga makhluk sebeda bumi. Dan ini umum gitu gitu. Artinya siapapun yang punya tujuan baik pasti akan mendapat ridho gitu gitu. Kemudian wa man kana muridan lil maksiyah, barang siapa yang menginginkan sebuah maksiat, tujuannya untuk maksiat, maka secara hakikat sebenarnya orang itu sudah bertujuan untuk mengharap nerakanya Gusti Allah dan mengharap bentunah Gusti Allah atau murkanya Gusti Allah. Karena jika diruntut gitu, jika diruntut arapa nak kana nyari ilmu nikah mae kocak nyari swarga. Karena kata kemarin dalam taklim kita kan disinggung, wa inna ma syaraful ilmi li kaunihi wasilatan ila taqwa. Arapah ilmu nikah mae kocak berem semulje, karena keberadaan ilmu itu sebagai sarana, sebagai wasilah untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Sedangkan di situ la yakhfa, sudah sangat jelas bahwa takwa itu min asbabi nuzulir rahmati minallah. Salah sitong sebab turun rahmat dari Allah itu kelaban takwa. Sedangkan dalam satu ayat Al-Quran disebutkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dan sangat mudah didapat oleh orang-orang yang berbuat baik, yaitu ketakwaan. Dan kita sudah tahu semua dari kita ini masuk ke surga Allah karena apa? Bukan karena amal kita, benih karena cakang bejeng, benih ya karena cakang semua ibadah-ibadah yang lainnya, tapi berdasarkan rahmat dari Gusti Allah. Dan rahmat itu pasti diberikan kepada orang-orang sebagus. Termasuk bagian dari kebaikan yaitu thalabul ilmi. Runtutannya demikian. Detik kesimpulannya man orang ini nyari ilmu pasti oleh swarga karena berdasarkan rahmat pengiran. Mula Allah nikah rahmah penyaman mengasihi terhadap kita, pasti tujuan kita pasti ke surga. Kenapa boleh kita punya sabab yang sangat kuat, yaitu keimanan. Mangkan jangan ribetin iman aku leban sampeyan itu salah satu KTP yang nanti akan menunjukkan domisili kita di surga. Pokok selama aku leban sampeyan cekak iman nang ya teh, pakun meyakinin cek ban Gusti Allah di pangeran, jauh dari kalimat kafir, maka kita sampai kapanpun kembalinya pasti ke surga. Lah ini pedenya orang mukmin di sini. Sampai dikatakan orang yang maksiat di dunia itu laisa bin aduwillah, tidak termasuk bagian daripada musuh-musuhnya Allah. Saya termasuk musuh dan pangeran itu al-musyriku billah,
orang yang menyekutukan Gusti Allah. Sehingga kangkui kita se mukmin ini adalah kabar yang sangat-sangat bahagia, kabar yang sangat membanggakan hati kita selaku orang yang beriman. Napa boleh kita dukung kelaban kondisi dan takdir bernasib semapan, yaitu takdiraki min ummati sayyidina Muhammad. Korang asokor derma gulaban zambian. Kina banten makin parengin kemampuan untuk nyari ilmu. Kemudian kita di hati sudah ada sepercik keimanan. Kemudian kita takdiraki deti umat sayyidina Muhammad. Sehingga peluang untuk masuk surga apakah sulit atau mudah? Padahal dulu sempat jelasaki, nanti ketika di yaumil qiyamah siapapun yang berstatus ummatu Muhammadin pasti akan dibela mati-matian sareng Gusti Kanjeng Nabi. Selalu dikawal oleh Rasulullah hatta ala sirat, ketika kita berada di atas siratil mustaqim. Niki Nabi siap untuk negenin tanang kuleban sambian, siap menuntun kita semua ngangkes umat Muhammad yang sudah terlanjur masuk ke dalam neraka, yang kesben Gusti Nabi masuk ke dalam surga. Nikah syukur kita yang harus selalu jangan kita lupakan, termasuk takdir semapan. Tahu saya copek dalam mikir gitu ki. Kita jangan berpikir aduh odi mak dia melolong kok mak susah. Yang kita pikirkan, kita ini siapa? Kita ini siapa? Umat Muhammad atau bukan? Dan itu anugerah besar itu, yang melebihi seluruh problem yang ada dalam hidup sampean. Mengkerokun problem masalah ekonomi siapapun dapat, siapapun merasakan. Atau problem masalah keluarga, problem masalah kepribadian, itu semua sama-sama merasakan. Cuma ini ada satu anugerah yang menutup semua kekurangan itu, adalah takdir kita sebagai umat Muhammad, bentakdir kita sebagai orang mukmin. Apa boleh tambahin kelaban kemampuan kita disebabkan oleh taufik dari Allah hingga bisa mencari ilmu. Nah ini anugerah kan, anugerah saya. Ini kudu pikir nak kena santri. Banyak di situ orang nak kana santri setero nyari ilmu, tapi tak ketekan ni kebanyakan tak keperan. Banyak nak kana manyaman nyari ilmu, terganggu pikirannya, tak kerasan berepoduk ambu ing kita anil anil ilmi, terputus dari ilmu. Itu banyak. Dan selama sampean mangken ki eksis di pondok, ki nyaman berenang pondok, ni pun syukurin. Kalau benar apa? Gunakan waktu yang sangat berharga ini sebaik mungkin. Gunakan kakui mencari ridho Allah sebanyak-banyaknya. Niatin pemapanungku dalam ngaji ni kaki. Insyaallah nanti surga yang akan menunggu kita, bukan kita yang mencari surga. Dan ini sebaliknya, jika ada orang yang setiap harinya, setiap waktunya yang ada di benaknya hanya maksiat menjadi tujuan, maka siap-siap dia mendapatkan murkanya Allah, dan siap-siap dia akan mendapatkan neraka Allah. Dan perlu kita ingat, ini terakhir, orang maksiat itu dimanapun dan kapanpun, jadi apapun, pasti tidak akan merasakan ketenangan di hati. Ini yang menjadi kunci agar kita bisa mampu menghindari maksiat. Pokok sampean berjuang kayak ini, sampean berjuang untuk hidupkah, atau untuk ilmukah, atau untuk apapun itu, sampean berjuang alal maksiyah, karena berdasarkan maksiat maka tak akan ada ketenangan di hati.
Sampai gen bila sampean ala komen maksiat di situ pasti tak akan barokah rezeki. Pakun bingung senyaman ate. Odi men di atas maksiat pun juga sama. Sehingga maksiat itu adalah kita simpulkan sebagai pengganggu ketenangan hidup. Mungkin selama nikah santri ini banyak ada sadar. Kangkui masalah kefahaman ilmu. Mak bisa kulemen mahamen ilmu mak abid senyandol lah. Mak bisa engkau membeda keterangan ilmu mak ketondu misalkan. Mak bisa engkau membeda ngaji di situ macik senggana. Ketika ngafalkan mak angel sebisa hafal. Itu faktornya satu menurut taklim, yaitu kasrotil ma'asi, banyaknya maksiat. Ini sama persis dengan problem yang dialami oleh Imam Syafi'i kan. Kalau tanya ke sampean, Imam Syafi'i ini ke orang cerdas napa orang bodoh? Jelas orang cerdas dia menjadi imam madhab. Namun beliau curhat kepada kiai beliau yaitu Ki Waqi dalam satu syairan, syakautu ila waqi'in su'a hifdi, itu ya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ini curhatan beliau kepada Ki Waqi. Syakautu ila Waqi, saya curhat, itu Ki kembangnya. Saya laporan kepada Ki Waqi su'ahifdi tentang hafalanku yang sangat buruk. Imam Syafi'i secerdas itu ngakonin cuman beliau itu terganggu dalam hafalan. Orang yang 7 tahun sudah hafal Quran, wakilah dalam usia 15 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangannya gurunya Imam Malik, itu masih merasakan kelemotan dalam menghafal. Apa nasihat dari Ki Waqi? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian diberikan satu petunjuk oleh Ki Waqi, yaitu tinggalkanlah sebuah maksiat. Ini kunci keberhasilan santri saungkeun. Macam-macam maksiat pondok itu banyak tak kapra. Min jumlati dzalik al-ghasab. Ingin ceton ketonan. Gosok itu termasuk maksiat. Bahkan dalam fikihnya dulu minal kabair, dalam satu pendapat termasuk dosa raja. Ini kegosok kan remeh kan, enjak pembeli boleh marinya, tapi sampai termasuk ngambil manfaat orang tanpa izin, melanggar pondok, aturan-aturan pondok, keluar masuk pondok tanpa izin, itu min jumlatil ma'asi. Cara pacaran, wah itu jelas sarah, bukan hanya melanggar aturan pondok tapi aturan syariat, dan yang tadi pun juga jami. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Ki Waqi itu memberikan satu ilmu kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya, nurun. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahayanya Allah yaitu ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Kenyain ilmu nih kakak, benih penter. Ini mungkin ada di benak kita. Loh tapi kok melanggar meloloi pondok penter itu ti orang. Menhafalan cerdas juara 1 tok, ikut lomba juara tok. Ini ilmu menurut kita. Tapi itu hakikatnya bukan ilmu. Nurullah saya kocak ilmu itu adalah ilmun nafi', al-ilmu alladhi yu'malu bih. Ilmu yang bisa diamalkan. Bunyon santri di situ sepenter tapi sedikit yang mengamalkan ilmu.
Banyak santri saya pintar dalam masalah ilmu tapi masih bingung dalam kehidupannya. Ada saya kocak orang yang butuh tapi secara dohirnya di situ pintar. Gara-gara apa? Ada penyaman ki campuran kemaksiatan dalam perjuangan. Sehingga ini betul-betul harus kita hindarin ganggu para santri. Mungkin itu tidak mengganggu sebagian orang yang ada demikian. Santri saya ahli maksiat pinter, santri saya di situ melanggar tok pinter, dan dia menganggap itu adalah anugerah. Bukan, itu istidraj. Seperti yang ditanyakan kemarin, istidraj itu nikmat yang menipu. Maka semakin lama sampean pinter, merasa dirinya tidak melanggar, walaupun itu maksiat, tapi ujung-ujungnya ketika pulang ke rumah nanti akan mendapatkan azab dari Gusti Allah. Salah sitong azab terbesar santri yaitu nasyan anil ilmi atau nisyan anil ilmi, akan lupa tentang ilmu. Lupa dalam artian bukan lupa ingatan, tapi kita hidup tidak berdasarkan ilmu lagi. Yang jadi pedoman hidup adalah kawan kita, nafsu kita, bukan ilmu yang didepankan. Ya, ini perlu. Moga kita semua bisa menghindari jumlatul maksiat dalam perjuangan ini juga, dan sampai ajal menjemput kita. Mater kita semua dapat bimbingan dari Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Wal maqalatu sabi'ah an Yahya bin Mu'adin radhiyallahu ta'ala anhu ma'asallaha karimun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.